perwakilan Humas. Gak usah kabur kau. Pak Kapolres, dilanjutkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada sore hari ini kita masih sama-sama diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat hadir di pabrik SGP pada sore hari ini. Maksud dan tujuan daripada kami hadir di sini, mungkin para pihak sudah sama-sama memaklumi bahwa tujuan kami pada hari ini adalah pelaksanaan eksekusi terhadap objek perkara dimaksud. Sebelum itu saya akan membacakan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarawak terhadap pelaksanaan eksekusi pada hari ini. Walaupun secara formal penetapan sudah kami kirim kepada kedua belah pihak. Penetapan nomor 2 garing perdata titik eksekusi garing 2022 PN Sarawak Yonto nomor 11 perdata gugatan nomor garing 2020 PN Sarawak Yonto nomor 103 PDT garing 2021 PT Jambi Yonto nomor 2102 K garing PDT garing 2021 Yonto nomor 985 PK PDT 2022 demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Ketua Pengadilan Negeri Sarawak setelah membaca surat permohonan eksekusi tertanggal 22 Maret 2022 nomor 161 titik B garing SP garing cap tanda datar 1 garing 3 garing 2022 dari Haji Indra Cahaya MD SE SHMH advokat pada kantor hukum Hairil Aziz dan partner law firm yang beralamat di Gedung Kencana 2 N Floor Suite 209 Kapling 22 Jakarta 13630 yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarawak pada tanggal 21 Februari 2022 dengan register 15 garing KH titik PDT garing 2022 PN Sarawak bertindak untuk dan atas nama Ida Laila binti Akasha umur 47 tahun pekerjaan petani alamat di Desa Teluk Kecimbung Kecamatan Batin 8 Kabupaten Sarawak Provinsi Jambi yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sarawak untuk melaksanakan eksekusi putusan perdata nomor 11 garing perdata titik gugatan garing 2020 PN Sarawak untuk putusan PT Jambi nomor 103 garing PTT garing 2020 PT Jambi untuk putusan kasasi nomor 2102 K garing PDT garing 2021 antara Ida Laila binti Akasha sebagai penggugat terbanding pemohon kasasi lawan PT Sukses Gemilang Palem SKP dan kawan-kawan sebagai tergugat pembanding termohon kasasi pemohon PK. 2. Putusan Pengadilan Negeri Sarawak nomor 11 perdata gugatan 2020 PN Sarawak tanggal 17 September 2020 dengan amar putusan sebagai berikut: menolak mengadili dalam profesi, menolak tuntutan profesi penggugat untuk seluruhnya dalam eksepsi,
menolak eksepsi para tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan bahwa sebidang kebun berupa kebun kelapa sawit, karet, dan durian masing-masing yang berbatasan dengan sebelah utara garing hulu dahulu berbatas dengan tanah milik Bujang Kriting, sebelah selatan atau hilir dahulu berbatas dengan tanah kebun Haji Yakin, sebelah timur garing darat dahulu berbatas dengan tanah waris Puyang Made dan atau M. Holis sekarang PT SGH. 3. Menyatakan perbuatan terduga 1 menyerobot, garing, merusak, mendirikan pabrik pengolahan kelapa sawit di tanah milik penggugat merupakan perbuatan melawan hukum. Menyatakan perbuatan terduga 2, terduga 3, dan terduga 4 yang menjual, belikan, dan merekayasa administrasi tanah milik penggugat merupakan perbuatan melawan hukum. Memerintahkan terduga 1 untuk mengosongkan tanah milik penggugat dengan segala bentuk bangunan, menyerahkannya kepada penggugat tanpa syarat apapun. 6. Menghukum terduga 1 untuk membayar ganti kerugian material terhadap lahan yang telah dimiliki penggugat yang telah digusur dan dirusaknya sebesar 825 juta rupiah ditambah 200 juta rupiah ditambah lagi 1 miliar rupiah, semuanya berjumlah 2 miliar 25 juta rupiah. 7. Membebankan biaya perkara kepada tergugat sebesar 1.768.000 rupiah. 8. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. Putusan Pengadilan Tinggi Jambi nomor 103 garing Perdata garing 2020 PT Jambi tanggal 16 Desember 2020 dengan amar putusan sebagai berikut. Mengadili, menerima permohonan banding daripada pembanding semula tergugat, para tergugat, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun nomor 11 Perdata titik gugatan 2020 PN Sarolangun tanggal 17 September 2020. Mengadili sendiri dalam eksepsi menyatakan menerima eksepsi pada pembanding semula para tergugat. Dalam pokok perkara menyatakan gugatan penggugat semula penggugat tidak dapat diterima, menghukum terbanding semua penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000. 4. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2102 K garing Perdata garing 2021 tanggal 8 September 2021 dengan amar putusan sebagai berikut. Mengadili 1. Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Ida Laila binti Akasa tersebut, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jambi nomor 103 garing Perdata garing 2020 garing PT Jambi tanggal 16 Desember 2020 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun nomor 11 Perdata gugatan garing 2020 PN Sarolangun tanggal 17 September 2020. Mengadili sendiri dalam profesi menolak tuntutan profesi penggugat untuk seluruhnya. Dalam eksepsi menolak eksepsi para tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan bahwa sebidang kebun berupa kebun sawit, karet, dan durian masing-masing yang berbatasan dengan sebelah hulu utara atau hulu dahulu berbatas dengan tanah milik Bujang Kriting, sebelah selatan garing hilir dahulu berbatas dengan tanah kebun Haji Yakin, sebelah timur hilir dahulu berbatas dengan tanah waris Puyang Made dan atau M. Holis sekarang PT SGB, sebelah barat atau lembah berbatas dengan tanah dengan sungai Semesi adalah sah menurut hukum milik penggugat. 3. Menyatakan perbuatan tergugat 1 menyerobot, garing, merusak, dan mendirikan
tanah milik penggugat merupakan perbuatan melawan hukum. 4. Menyatakan perbuatan tergugat 2, tergugat 3, dan tergugat 4 yang menjual, belikan, dan merekayasa administrasi tanah milik penggugat merupakan perbuatan melawan hukum. 5. Memerintahkan terkuasa hakim untuk mengosongkan tanah milik penggugat dari segala bentuk bangunan dan menyerahkan kepada penggugat tanpa syarat apapun. 6. Menghukum tergugat 1 untuk membayar ganti kerugian material terhadap lahan yang dimiliki penggugat yang telah digusur dan dirusaknya sebesar 825 juta rupiah ditambah 200 juta rupiah ditambah 1 miliar rupiah sama dengan 2 miliar 25 juta rupiah. 7. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. 8. Menghukum para termohon kasasi untuk membayar biaya perkara dan semua yang dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000. 4. Putusan peninjauan kembali nomor 985 PK garing perdata garing 2022 tanggal 27 Oktober 2022 dengan amar putusan sebagai berikut. Mengadili menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali PT Sukses Gemilang Palem tersebut. Menghukum pemohon peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000 serta membaca pula penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarawlangun nomor 2 Perdata Eksekusi garing 2022 PN Sarawlangun tanggal 27 April 2022 tentang penetapan teguran atau admaning dan dalam panggilan teguran admaning nomor 2 Perdata Eksekusi garing 2022 PN Sarawlangun junto nomor 11 garing perdata titik G garing 2020 PN Sarawlangun tanggal 11 Mei 2022 dan relas pemberitahuan teguran admaning nomor 2 Perdata Eksekusi 2022 PN Sarawlangun junto nomor 11 perdata gugatan 2020 PN Sarawlangun ke 2 tanggal 7 Juni 2022 serta berita acara teguran admaning nomor 2 perdata titik eksekusi garing 2022 PN Sarawlangun tanggal 17 Mei 2022 dan berita acara tergugat admaning kedua nomor 2 perdata eksekusi garing 2022 garing PN Sarawlangun tanggal 14 Juni 2022. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarawlangun nomor 2 garing penetapan titik perdata garing konsultantri garing 2022 PN Sarawlangun tanggal 22 Februari 2023 dan berita acara pelaksanaan konsultantri tanggal 21 Maret 2023 dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut. Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Sarawlangun nomor 11 garing perdata titik gugatan garing 2020 garing PN Sarawlangun tanggal 17 September 2020 junto putusan Pengadilan Tinggi Jambi nomor 103 garing perdata garing 2020 garing PT Jambi tanggal 16 Desember 2020 junto putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2102 K garing perdata garing 2021 tanggal 8 September 2021 junto putusan peninjauan kembali nomor 985 PK garing perdata garing 2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap. Menimbang bahwa yang menjadi dasar pelaksanaan eksekusi adalah putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2102 K perdata garing 2021 tanggal 8 September 2021. Menimbang bahwa terhadap termohon eksekusi telah diberikan teguran garing admaning sebagaimana tersebut dalam berita acara teguran admaning nomor 2 perdata eksekusi garing 2022 PN Sarawlangun tanggal 17 Mei 2022 dan berita acara teguran admaning kedua nomor 2 perdata eksekusi garing 2022 PN Sarawlangun tanggal 14 Juni 2022
Menimbang bahwa oleh karena termohon eksekusi sampai saat ini belum melaksanakan garing memenuhi bunyi putusan Pengadilan Negeri Sawangun nomor 11 perdata gugatan garing 2020 garing PN Sawangun tanggal 17 September 2020 junto putusan Pengadilan Tinggi Jambi nomor 103 perdata garing 2020 PT Jambi tanggal 16 Desember 2020 junto putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2102 K garing perdata garing 2021 tanggal 8 September 2021 junto peninjauan kembali nomor 985 PK garing perdata garing 2022 tanggal 27 Oktober 2022 tersebut di atas walau telah diberikan tersurat atau anmanis. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas setelah surat-surat yang dilampirkan, maka permohonan pemohon eksekusi tersebut telah memenuhi persyaratan dan tidak bertentangan dengan undang-undang karena cukup alasan untuk dikabulkan.